warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Nah, ini bintang tamunya. Waduh, narasumbernya ini heboh. Alhamdulillah. Iya. This is myself. Nah. My Oke. own carrot. Alhamdulillah Oma, luar biasa kesempatan buat aku Oma. Terima kasih Oma telah memberikan aku kesempatan nih. Yang awalnya aku cuma lihat di depan komputer. Aduh, kapan ya aku bisa ngobrol sama Oma? Iya. Enggak, sebenarnya itu sudah terpikirkan gitu loh. Mau manggil Mas Ilma, mau manggil Mas Irfan, mau manggil siapa-siapa. Cuman kan kita memang bertahap. Karena saking banyaknya orang-orang sukses ini loh. Masya Allah. Yang perlu dipanggil ke podcastnya Oma. Masya Allah, luar biasa. Nah ini teman-teman ya, penonton podcastnya Oma Hani Wijayanti. Sekarang kedatangan tamu laki-laki yang sangat ganteng sekali ini. Namanya Mas Ilma. Kenalan Mas, namanya Mas. Halo, assalamualaikum teman-teman. Nama saya Ilma Alfanaim. Kaya apa bae ya? Ilma Al-Naim. Ilma Alfanaim. Oh, Ilma Alfanaim itu ada artinya enggak? Ada. 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 Apa itu? Ilma itu ilmu. Oh, Ilma itu ilmu terus? Alfa dari kata alfun. Alfun. Alfon itu apa? 1000. Oh, 1000 terus? Naim, orang yang tidur. Orang yang tidur. Iya iki. Gak. Naim itu apa dari salah satu nama surga. Oh. Surga. Jannatun Naim. Oh, gitu. Kalau setahu Oma, Alfa itu yang pertama, satu-satunya. Bener nggak sih? Yeah. Kalau karena Oma kan tadinya orang Kristen ya. Oh, jadi yeah. kan ada kata-kata Alfa Omega gitu. Oh iya benar. Gitu. Jadi tak pikir ini tadi yang terlintas Alfa itu yang pertama, ternyata tadi malah 1000 ya. Iya. Oh. Kalau misalkan diartikan satu juga bisa. Kan anak barep. Oh gitu ya. Iya. Ya bener ding. Mungkin tujuan orang tua gitu. Alfa dari anak barep tadi kan. Boleh. Bisa. Apapun artinya, yang penting ya. Yang penting jadi orang sesukses ini sekarang. Amin ya rabbal Pengangguran alamin. sukses ya Mas. Masa pengangguran sukses? Ya iya dong, pengangguran sukses. Oh gitu ya? Iya. Oke lah, siap. Kata-kata orang sukses itu, kalau kita sudah di tahap nganggur, itu artinya kita sudah sukses. Oh ya, seperti yang disampaikan di Tung Desemwaringin Final betul. Revolution, Nah, Financial Revolution. betul. Iya, Gitu. betul sekali. Oke. Jadi kalau sudah nganggur, tapi sudah freedom, ya itulah namanya orang sukses. Alhamdulillah Oma. Mas Ilma ini orang mana aslinya? Aslinya dari Boyolali. Oh aslinya Boyolali, sama dengan Mas Bima ini. Oh iya. Videografer saya orang Boyolali. Masya Allah. Iya. Pantesan ya ganteng, orang Boyolali ganteng-ganteng ya. Kebanyakan susun. Nah terus jadi Mas Ilma dulu sebelum di bisnis NASA ngapain Mas? Waduh, ini kalau cerita ini mau cerita yang lebih lama atau cerita yang lebih pendek? Ceritanya yang padat tapi mengena. Waduh, Apa ya gini. Alhamdulillah teman-teman luar biasa dahsyat ya. Beruntung kita semua itu di bisnis NASA. Ya. Jadi kalau kita bergabung di bisnis NASA itu tidak mengenal kata rugi. Serius ini, Mak. Iya, Po. Iya. Tidak mengenal kata rugi. Bahkan tidak rugi. Tidak untungnya adanya untung dan untung. Nah, ini gini. harus dimasukkan ke mindset itu. Wah, iya. Alhamdulillah gini. Kalau ditanya saya sebelum di NASA itu, ini yang lebih menarik malah mungkin satu langkah lebih jauh. Sebelumnya itu saya perantauan di Jogja. Oh, jadi dari Boyolali merantau ke Jogja gitu ya? Lulus SMA, saya merantau di Jogja. Niatnya ya memang cari kerja, ya. Tapi ibu saya suruh kuliah, oke kuliah. Tapi karena kondisi, ya kan, kondisi ekonomi tidak memungkinkan, ya waktu itu nunggu masjid saya tuh.
marbot. Oh, gitu. Ya. Jadi kuliah terus Nunggu masjid. Nunggu masjid aja untuk tidur sehari-harinya di Iya, masjid. untuk tidur sehari-harinya di masjid. Saya itu tipenya pekerja keras. Jadi walaupun saya kuliah ya nyambi di masjid itu baik-baik saja. Oh, gitu. Karena memang tipe saya itu memang suka bekerja Betul. dari kecil. Ya. Terus bahkan itu saya awal di Jogja itu di Masjid Nurul Hujat 3 bulan di situ, terus pindah lagi di Tanjung 2 tahun sampai di Pandian sini 2 tahun. Jadi itu masjid. Iya. Oh, memang waktu itu dibikin sebuah profesi sebagai marbot. Tapi sambil kuliah Bukan atau profesi. Bukan. Terus Bukan. gimana? Karena nggak punya duit buat ngekos. Serius lah. Lah iya. Serius. Kan berarti bisa dianggap sebagai profesi lah Iya, ya. kalau profesi kan harus punya penghasilan gitu. Iya, kan itu nggak dibayar. Oh, jadi ini dianggaplah sebagai amal ya amal soleh Ya, sebagai marbot ya. Iya, pertama itu, yang kedua kan saya butuh tempat tinggal. Kalau ngekos ya nggak cukup, iya kan. Terus saya kan mikir, alhamdulillah saya itu bisa mikir, diberi akal oleh Allah itu, alhamdulillah saya bisa berpikir gini, saya bisa di Jogja, ya kan, bisa tempat tinggal, cari yang gratis. Nah waktu itu kalau biaya kuliah yang biayai? Oh, kalau biaya kuliah semester awal sampai tengah itu masih orang tua. Oh, okay. Terus itu saya itu nyambi kerja jualan buku itu udah nanti tak ceritain. Ya kan. Dari masjid ke masjid itu mengajarkan kepada saya untuk survive. Bagaimana saya itu bisa bertahan hidup. Oke. Jadi di otak saya itu, di mindset saya, bagaimana saya itu bisa bertahan hidup. Awalnya kayak gitu. Ya kan? Karena kuliah itu hanya untuk melegani orang tua awalnya. Yang ya kuliah, pokoknya saya itu bisa bertahan hidup. Pada suatu ketika di Masjid Pandian sini, di Masjid Pandian kan saya nunggu di masjid situ. Di situ kan ada Pak Ihsan. Ya. Waktu itu ketemu pertama kalinya Pak Ihsan ya? Diajak sama Mas Irfan, upline saya. Oh, gitu. Diajak sama Mas Irfan. Iya, ngajaknya gampang banget, Wong. Mah, mau nggak belajar bisnis online? Yang namanya Ilma itu kan suka bekerja. Ditawarin langsung. Wah iya. Les. Iya. Di situ ada uang, pokoknya ambil. Oke. Iya kan, pokoknya ada peluang penghasilan, ambil. Maulah Mas, wong aku aja butuh penghasilan kok. Iya kan. Lah waktu itu saya sudah bekerja di, ini nyebut perusahaan nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Oh ya, waktu Silakan. itu saya bekerja di itu Mangrove Digital Printing. Halo Pak Kiki, Pak Ferry. Saya karyawannya ya. Bapak. Iya, kerja di itu. Dan kerjanya itu saya jadi karena saya itu di bagian engineering, di bagian mesin, ya kan, cetak mencetak. Itu kan jatahnya cuma satu. Jadi satu shift satu orang. Satu shift satu orang. Nah setiap minggu itu kan ada kerjaan. Ada yang libur. Pasti gitu. kan. Nah, liburnya kan gantian. Otomatis saya itu harus mengganti itu nutup yang shiftnya libur. Akhirnya shiftnya double. Pada kerjanya itu 9 jam. Wow. 2 shift 18 jam. 18 jam. Baik-baik saja. Karena memang pekerja keras. Oke. Pekerja keras. Ya kan? Bahkan nggak tanggung-tanggung. Kan misalkan hari hari Sabtu dari pagi sampai jam 1 malam. Tidurnya di percetakan. Lanjut paginya sampai sore. Itu setiap minggu selama setahun. Lah, kok ditawari peluang bisnis NASA yang begitu mudah? Ya kan, waktu itu memang online ya, tapi kan Pak Ihsan itu ini mah. Pak Ihsan itu waktu jelasin itu tidak ngomongin online Iming-imingnya aja cuma belajar bisnis online. Oh, gitu.
jadi waktu itu ya itu marketing ya. Iya, Mas Irfan cuma ngajak, mau nggak belajar, tapi dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 11 atau jam 10 saya lupa itu ngomongin paket info itu, Mas. Oh, jadi jelasin paket info itu dari satu pertemuan itu. Enggak semua. Lah, Cuma masih mana? Cuma menjelaskan potensi bisnis. Oh. Tapi nggak nyebutin NASA. Oh, gitu. Iya. Jadi potensi bisnisnya tapi nggak ngerti bisnisnya apa. Apa? Oh, oke. Keren nggak? Nah, tapi tetap tertarik. Loh, karena saya punya itu. Oke. Punya basic. Pekerja keras lah ya. Iya kan, ada peluang bisnis ambil. Nah, ini teman-teman ini satu itu apa istilahnya pelajaran. Ya kan, kita cari orang yang itu aja, yang pokoknya gampang kayak gitu. Pak Isan tuh nggak jelasin bisnis NASA, nggak jelasin nama NASA itu malah nggak. Cuma kalau kita itu pengen bisnis yang peluangnya apa luar biasa, miliaran mungkin, yang modalnya kecil, wow, fleksibel, tidak terikat waktu, tidak kerja untuk atasan. Ini nih yang saya cari nih. Tawaran yang menggiurkan Iya, ya. ini nih. Langsung saya kerja loh. Mungkin kan berarti 18 ditambah 9 jam. Lah ya toh. Iya kan? 27 jam artinya kan? 27 jam gajinya belum bisa mencukupi. Belum itu. Lah kalau mencukupi ngapain saya ngelebur-ngelebur kayak gitu. Betul. Iya. Itu kok ini ada potensi luar biasa ini. Wah, ini cocok ini. Endingnya cuma kayak gini Pak Isan. Ya, kalau mau lanjut belajar ya besok ke rumah saya. Oh. Oke. Karena saya memang tertarik banget ini cocok ini dengan bisnis saya. Akhirnya Pak siangnya itu saya ke Pak Iksan. Pak, melanjutkan yang kemarin Pak. Sebetulnya Pak Iksan itu bisnis apa? Ya nih pengen ngerti bisnisku itu tanya adminku aja. Bijar. Dengan sangat mudahnya sama ya. Mbak Devi waktu itu. Oh, waktu itu sama Mbak Devi. Iya, tanya ini apa produknya apa kayak gitu, tertarik. Mudah banget. Caranya menprospek gitu ya, Iya. semudah itu. Semudah itu. Nah, Luar biasa. Terus tetap memutuskan untuk gabung. Mutusin karena aku melihat potensi ini memang yang aku cari. Iya kan? Lah saya kan udah nggak, lah ini yang menjadi macan saya Om. Kalau saya ingat macan saya itu pertama, saya itu kan dari istilahnya SMA itu sudah merantau, sudah tidur di masjid-masjid. Oh, dari SMA. Dari SMA itu memang sudah seperti itu. Iya. Okay. Dari SMA lanjut kuliah. Jadi saya itu yang mendidik aku itu kan istilahnya masyarakat. Istilahnya ya orang tua pasti ada andil, tapi kan karena hidup langsung berbaur di masyarakat, itu kan tahu kerasnya bermasyarakat lah istilahnya kan. Iya kan? Lah, terus saya mikir gini, saya harus butuh perubahan. Saya kan juga pengen nikah, saya juga pengen punya rumah, saya juga pengen punya mobil, ya saya pengen haji dan lain sebagainya, banyak sekali pengenan. Waktu kuliah itu saya mencoba cari apa usaha-usaha relasi banyak, tapi mentok di mana modal. Biasanya bisnis-bisnis itu memang modal ya. Iya waktu itu. Jadi wah saya harus berubah, saya nggak mau hidup seperti ini, saya nggak mau, saya harus lebih baik lagi, saya harus lebih baik lagi. Ya kan? Ditambah lagi nyon ngapunten Oma. Waktu itu memang orang tua saya itu nyon ngapun broken home. Oh, oke. Itu. Jadi saya itu menyaksikan langsung, menjadi saksi hidup. Saya itu merasakan langsung di posisi sebagai seorang anak bagaimana dari rasanya yang broken home. Betul sekali. Kayak gitu. Dan broken home-nya itu tidak lain dan tidak bukan memang dipicu dari ekonomi. Oh, karena persoalan ekonomi ya. Iya. Okay. Ceritanya gini. Ini saya yakin mungkin bagi teman-teman semua wajar. Hal ini sering terjadi di mana-mana. Ya kan, tapi after effect-nya ini memang luar biasa. Fenomena seorang ayah bekerja dari pagi sampai malam. Ya kan? Untuk menghidupi keluarga.
karena kebutuhan yang belum tercukupi, otomatis ibu saya juga ikut kerja. Oh gitu. Jadi dua-duanya kerja ya. Kerja. Akhirnya apakah mereka punya waktu untuk bertemu, untuk ngobrol? Nggak ada. Sedikit. Berapa bersaudara Mas Ilma? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, kemudian karena istilahnya itu terjadi gesek, ya kan, maka terjadi cekcok setiap hari, cekcok. Itu kan saya udah besar, wong saya itu kuliah itu. Oh, jadi kejadian cekcoknya itu? Iya, itu puncaknya, ya. Tapi bumbu-bumbunya, beforenya itu sudah lama, akumulatif ya. Iya. Gitu. Jadi seperti bom waktu lah. Gitu iya. Ya sama Mas. Dari kecil sampai itu puncaknya itu lah waktu kuliah itu, karena sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, terus sudah tahu sebab dan akibat. Saya itu mempunyai sebuah macan kayak gini. Saya nggak mau keluarga saya besok seperti ini. Saya harus beda dengan orang tua saya. Betul. Oh, orang tua saya itu kenapa kok bisa seperti ini? Karena ekonomi, maka saya harus kaya. Waktu itu di batin saya. Maka waktu itu saya bekerja apapun mau. Lah kok tahu ada potensi ini luar biasa dasar, Masya Allah, saya itu pokoknya harus ini. Pokoknya harus ini gabung. luar biasa ini. Nah, saya harus sukses, bukan hanya gabung. Saya harus sukses di sini. Kalau ditanya saya kalau nggak kerja di sini, nggak kerja di NASA, mau kerja di apa? Nggak ada pilihan. Sudah nggak ada pilihan lagi. Mau kerja apa? Mau jadi buruh lagi? Buruh di mana? Penghasilan di Jogja UMR berapa? 1,5 doang. Betul. Jadi ibaratnya waktu itu sudah memikirkan bahwa bisnis ini patut diperjuangkan gitu. Iya. Ya? Ini saya yakin ini bisnis yang akan bisa mengubah hidup saya. Masya Allah. Dan ternyata sekarang terbukti ya Mas. Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Jadi ini perjalanan hidupnya Mas Ilma ini, Oma sudah sedikit banyak bisa ikut merasakan ya, karena Oma bukan dari keluarga, kalau ayah ibu harmonis, alhamdulillah ya, sampai kakek nenek pun harmonis semua. Di keluarga Oma tidak ada ceritanya yang broken home, nggak ada. Tetapi ternyata diawali dari Oma sendiri. Gitu loh. Jadi Oma ini membuat sejarah broken home untuk anak-anak Oma. Masya Allah. Jadi memahami gitu loh situasi dan Oma harap. Kalau Oma kan dari sisi orang tua. Dari sisi orang tuanya. Nah, tetapi kalau dulu persoalannya Oma beda, bukan persoalan ekonomi. Tapi persoalan yang sangat beda sekali. Gitu. Nah, jadi mungkin saya juga, Oma ini sangat berharap sekali nanti anak-anak Oma itu juga nonton ini loh, ada Mas Ilma yang dari keluarga broken home tapi bisa sukses ini, mengambil pelajaran gitu kan, tidak menyalahkan keadaan. Betul sekali. Untuk teman-teman semuanya yang mungkin punya latar belakang yang sama, untuk sukses itu tidak dipengaruhi oleh latar belakang apapun. Betul. Serius ini, tidak dipengaruhi oleh latar belakang apapun, tapi cuma dari mindset kita, pola pikir kita. Kalau pola pikir saya waktu itu, saya kan nggak mau istilahnya kan gini, wah saya ini ada macan atau ada anjing yang ngejar, kan saya nggak berdiam diri, saya harus lari. Betul. Iya kan, apapun yang terjadi saya harus lari, menyelamatkan diri. Nah, saya alhamdulillah itu karena yang mungkin tadi dididik oleh masyarakat langsung, tahu itu ya, mungkin saya bisa berpikir seperti itu. Wah, ini saya harus jauh lebih baik dari orang tua saya, maka ini harus sukses. Pernah juga Oma, saya sempat mau putus asa di NASA. Itu pas proses berapa bulan gabung? Waktu ada titik jenuhnya itu loh. Titik putus asanya itu kan. Ini cerita ini. Aduh, aku orang nangis. Gak nangis ya, ketawa, senyum. Gini, waktu itu gini ceritanya. Jadi waktu mau waktu itu berawal ya mungkin sudah mentok, ya kan, karena waktu itu cuma diajarin jualan, ya kan. Oh, waktu itu tidak berjalan secara sistem ya. Betul. Jualan, oke.
penghasilannya mentok. Aktif income itu Iya, ya terbatas. pastilah. Ya. Kalau teman-teman yang generasi out itu pasti pernah merasakan biokuantum. Terus presentasi kristal lah itu saya Iya. generasi itu. Ya, saya juga generasi itu. Betapa susahnya itu. Bahkan menjadi ketua kanker serviks di Jakarta kan. Oh iya. Bener juga. Ya. Lah itu kan sulit, tidak semua orang kan bisa tahu Iya, mah. harus orang yang punya skill. Iya. Harus orang yang memang benar bisa ngomong. Iya, mentok penghasilannya coba. Wah ini nggak bisa kayak gini. Waktu itu saya konsultasi ke Mas Irfan. Mas ini gimana ini? Ya cari leader kayak gitu. Wah saya tuh, wah pokoknya nyari leader. Saya itu punya downline banyak ya kan. Cari leader di, wah ini japri bahkan ada yang sakit hati, ada yang mencaci, masa downline nyaci. Karena dulu belum ada apa urutan Marketing ya lanjutnya. ya wajar kalau dulu ya kan. Wah kayak gitu, wah sudah mentok lah sampai titik ini Oma. Waktu itu saya masih SM. Mencoba karena saya itu jatuh cinta kepada seorang wanita yang luar biasa. Masya Allah, yang sekarang jadi istri ya. Ya iyalah Pak. Lah kok yuk. Ya masa ya sekarang. Lah, siapa tahu jatuh cinta dengan seorang wanita tapi nggak jadi istri, ayo. Kan ada. Ya orang istriku. Ya waktu itu masuk jenjang SM. Aku ngelamar beliau ya kan, kok beliau kan istri di beliau kan ya. Iya, Istri apa-apa. calon istriku ya kan waktu itu. Nah belum punya kan waktu SM ya penghasilan berapa lah? Ya kalau 1 SM juta. 1.200.000 ya. Nah, waktu itu udah keluar dari mangrove. Jadi penghasilan cuma itu. Lah, saya itu ada satu prinsip. Malu kalau nikah pakai biaya orang tua. Oh, oke. Iya. Saya itu malu banget. Pokoknya Harus biaya sendiri. harus biaya sendiri. Saya itu kalau bisa hidup pak biaya sendiri. Jadi saya dari kuliah, kalau orang tua kan bayar kuliah, ya kan. Selepas itu ya saya sendiri untuk makan, untuk apa-apa. Bahkan saya itu pernah Oma 3 hari itu cuma makan daun pepaya direbus. Terus bumbu apa itunya, sambal apa gitu? Enggak ada. Oh, cuma Itu daun minta. pepayanya aja cuma minta. Iya. Jadi saya itu di posisi yang iya. Oke. Bahkan nanti pernah waktu di pondok onliner itu di rumahnya Pak Esan itu karena udah nggak closing ya kan, terus makannya cuma itu ya karena dulu. Itu kan cara dulu. Kalau sekarang kan lebih mudah. Ya kan. Lah waktu itu sudah SM. Wah, ini aku harus segera stokis. Nah, ini cerita perjalananku bener-bener Menuju ngejar stokis. Nah, nanti aku cerita Oma, ada ujian yang luar biasa. Ini mungkin ujian ini tidak dialami oleh yang lain ini. Kayaknya loh ya, setahu saya ya. Waktu itu saya kejar stokis dari SM ke goal manager dulu. Alhamdulillah itu kurang lebih 3 bulan. Oh, dari SM ke goal manager. Iya, itu kalau nggak 3 ya? bulan ya 5 bulan lah. 3 sampai 5 bulan saya lupa itu. Nah, itu karena ya caranya saya harus itu punya penghasilan untuk nikah. Dari uang uang rabat itu saya tabung untuk persiapan nikah, kan udah ngelamar kan, masih ada jeda kurang lebih 1 tahun. Jadi untuk nabung hilang uangnya. Masya Allah, hilang. Dicelengnya di mana? Ya di depan, maksudnya di rumah PO itu. Itu dicelengan gitu. Iya. Padahal setiap itu ngasih 50.000 kayak gitu. Ya Allah. Hilang. Hilang total nggak ketemu? Hilang. Sampai sekarang? Ya iya dong. Astagfirullahaladzim. Celengannya masih, Oh, celengannya. tapi uang di dalamnya hilang. Iya. Tuyul kali. Katanya kan ada. Tuyul rambut ireng. Iya, waktu itu saya itu masya Allah hilang ini. Wah ini gimana ini? Berarti kan saya bener-bener no modal sama sekali. Iya. Padahal itu Rasanya sudah jadi prinsip, saya itu malu kalau minta orang tua. Kalau sudah jadi prinsip itu kan Iya.
Betul, betul. Gimana ya kalau wis mentok banget itu. Makanya waktu itu saya bener-bener luar biasa dahsyat wis pokoknya itu akhirnya sampai GM. GM 3 bulan ngajuin itu stokis. Modalnya untuk belanja stokis. Hah? Modalnya untuk belanja stokis. Belum, nanti modal itu nanti. Ini ada cerita yang lucu lagi ini. Nggak dipanggil-panggil sama Pak Gun. Oh, sudah pengajuan nggak dipanggil-panggil. Iya. Tahu nggak alasannya apa? Kenapa? Ditelepon sama Pak Gun. Halo, Mas Ilma. Untuk Mas Ilma, untuk syarat jadi stokis harus pel manager dulu ya. Hah? Oh, gitu. Bayangin coba. Padahal, udah mau nikah, butuh uang karena penghasilan paling yang diharap-harapkan dari stokis. Dipending lagi suruh PM dulu. Padahal GM-nya nggak tanggung-tanggung loh saya. GM saya 13, 17. Iya. Oh, 13.000, 17.000 harusnya kan sudah qualified lah. Iyalah, sudah qualified, jaringan udah qualified. Harus PM dulu coba. Kenapa ya waktu itu? Wah, ya nggak tahu lah itu. Nanti tak ada alasannya. Ada alasannya waktu itu. Lah, oke lah. Wah, nggak bisa wong hak prerogatif itu kan dari perusahaan. Oke Pak, siap. Saya kejar Mas Irfan, gimana caranya saya harus PM? Mas Irfan, saya harus PM, pokoknya harus PM. Kejar stokis. Oke. Alhamdulillah. Lah ini lucu lagi, ujian belum selesai ini. Biasa emang kalau mau naik kelas gitu. Iya. Ujian. Nah, ini ada lagi. 2 bulan. 2 bulan udah itu 19.700-an atau apa 9.600 berapa. Pokoknya masih kurang 300-an itu. Kurang 300 poin saja ya. 300 poin. Lah, waktu itu yang ngecek poin itu terlambat. Tanggal 12. Ya kan? Lah, waktu itu Mas Irfan yang ngecek. "Ma, poinmu kurang." Gitu. "Oh iya, Pak, kurang piro? 300-an." "Ya nek ditutup." Lah, waktu itu nutupnya Mas Irfan habis maghrib. Oh, telat. Ya mungkin biasanya sih nggak telat. Biasanya Mas Irfan itu nggak telat. Jam 12. Iya, tapi itu nggak dimasukkan. Wah, saya udah berharap. Oh ya Allah. Wah. Padahal itu nggak akumulatif ya. Bukan dong. Iya, PM kan bukan akumulatif. Kalau manajer ke atas kan sudah nggak akumulatif. Waktu itu saya itu masih inget banget. Pulang dari Kebumen naik bus. Cak tanggal 20 kan? Cek tuh. Nggak jadi PM coba. Kurang 300 PV-nan. Nangis saya tuh. Iya, aduh, wah itu rasanya kayak tersayat. Masya Allah. Besok mau nikah itu, pokoknya ini wah. Tapi saya nggak bener-bener nangis. Saya nangis itu kenapa? Waktu itu Pak Ihsan pernah bilang gini, kita itu bersyukur. Ya. Kenapa kok kita pantas untuk bersyukur? Kamu itu sudah di posisi atas. Ya, kan sudah jadi leader, sudah goal manager. Lihatlah downline-mu yang baru, yang mereka merintis masih merangkak dan lain sebagainya. Nangis saya itu di bis kayak gitu. Ya, kok kurang bersyukur gitu ya, diingatkan ya. Iya, langsung. Oh iya benar juga. Waktu itu ditambah lagi ada salah satu downline saya yang luar biasa dahsyat. Beliau menulis status di Facebook, "Terima kasih untuk Mas Ilma yang telah membimbing saya." Wah, langsung itu segen di dalam bis saya. Alhamdulillah. Tapi memang seorang apren itu bahagia rasanya ketika ilmu kita bermanfaat ya. Kemudian ada imbal balik downline yang mengucapkan rasa terima kasih aja. Betul, itu sudah ya Allah udah kayak kita itu nyes gitu. Iya, beliau mengucapkan terima kasih, akhirnya saya bisa berpikir jernih. Wah iya ya. Ngapain saya harus terus bersih? Ya udahlah. Kalau kemarin kan cuma 300, kurang 300, sekarang bisalah kayak gitu. Ya alhamdulillah bulan berikutnya udah pel manager. Sudah pel manager. Hari Jumat dipanggil presentasi. Stokis terus jadi stokis. Iya. Dan itu presentasi apa nggak ada yang tahu. Saya jadi stokis, Pak Ihsan itu baru tahu 2 hari, Mas Irfan baru tahu 1 hari setelah itu. Jadi ini ibaratnya ibu melahirkan anak yang brojoli dewe.
Ilma ini luar biasa ya. Iya, Dari alhamdulillah. latar belakang keluarga, kemudian perjuangannya dari marbot. Ini ceritanya ini nanti judulnya seorang marbot yang sukses di NASA gitu ya Mas. Boleh lah. Nah, Ya, terus boleh. sekarang ini Mas Gimana, Ilma gimana? sudah menikah ya Mas? Ya, alhamdulillah sudah punya sudah menikah. putra putri. Alhamdulillah sudah punya putra putri, istri baru 1. Hati-hati loh ya, afirmasinya loh ya, ucapan adalah doa loh ya. Loh kan memang baru 1. Iya kan? Lah ya. Apa cukup 1? Oh, beda ya. Iya, tapi semoga satu aja ya. Ya, amin, pastilah gitu lah. Cukup kesetiaannya Satu untuk selamanya. istri. Nah. Istriku, I love you. Aduh, nah ini gini Mas. Ini sebenarnya kan percakapan kita itu sudah banyak pelajaran ya yang diambil dari iya. Mas Ilma. Iya. Apalagi Mas Ilma ini memang saya lihat karakter di dalam dirinya itu sudah karakter leader. Amin. Jadi apa yang keluar dari mulutnya, apa yang menjadi gestur tubuhnya itu benar-benar gestur yang leader gitu loh. Amin. Yang ngomong, yang ngajari setiap keluar kecap kata nasihat, ya toh? Insya Terus Allah, apa? amin. Memotivasi gitu loh. Insya Allah, Jadi insya setiap kata-katanya itu memotivasi. Dan ketika kita ngobrol ya Mas, kan kita beberapa kali ngobrol ya. Iya, Sebentar iya. ngobrolnya cuma 5 menit, 10 menit, itu pasti ada ilmu yang saya ambil dari Mas Ilma. Amin, amin, Gitu loh. amin. Jadi semoga Mas Ilma ini videonya ini sangat bermanfaat ya Mas ya. Ya. Kemudian pertemanan kita ini juga bermanfaat Amin, ya Mas. amin, Kemudian bisnisnya ini juga bermanfaat sampai jauh ke anak cucu, bisa diwariskan Pasti. orang-orang sekitar ya Mas. Yakin. Kita harus yakin. Jadi kuncinya tadi apa Mas? Quote-nya. Quote-nya pertama, untuk sukses butuh yang namanya impian. Nah, Tanpa impian selesai. oke, satu. Satu, kita harus punya impian dulu. Yang kedua, kita harus tahu alasan kenapa kita mengimpikan itu. Oke. Itu Alasan itu kalau bahasanya Pak Isan macan. macan. Ya, oke. Iya, betul sekali kalau di bahasanya Pak Esan macan. Jadi Kemudian, saya itu kenapa harus sukses di NASA itu tahu dulu. alasannya apa? Alasannya apa? Oke. Kenapa? Iya kan? Terus Yang ketiga, yang ketiga, yakin. yakin bahwa kita bisa sukses ya. Ya, lah untuk keyakinan ini teman-teman semua memang butuh yang namanya ujian. Ya, butuh yang namanya ujian. Iya. Mau naik kelas. Iya, karena ini urusannya dari hati kalau keyakinan itu. Jadi, kalau kita belum diuji, mungkin impian kita belum dihina, belum dicaci maki, belum disepelekan, belum mempengaruhi keyakinan kita, apakah kita benar-benar yakin atau tidak, maka itu belum. Saya katakan belum. Belum layak untuk sukses. Belum layak untuk sukses. Oke. Temukan dulu impianmu, alasanmu yang luar biasa dasar. Kemudian yakin sukses. Yakin. Oke, Betul. para miliarder NASA Indonesia, sekian podcast Oma dengan Mas Ilma. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi luar biasa.